Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Wah keren. Tapi mungkin Ora iwake cilik-cilik. Gak kelem om, kamu jangan lama-lama ya iya. Oh. jadi ini kudune bayaran sampean gitu. Iya. 5. Tak anu kok, tak undakno terus apa wae. Sewenang sampe. Ya Allah. Ayo, Wis turun ya. sampun ya. Mas Haji siap? Sampun tak. 1 2 go. Oke, Mas Tigor, ketemu lagi Mas Tigor. Halo, kita jarak jauh ini. Social apa distancing. Ya. Kadang ilati lek gak dewasa ya iso bladra. Oke, Mas, terkait dengan ini Mas, 9 daerah akan mengalami fenomena lapindo. Apa penglihatan Mas Tigor terkait hal itu? Kemarin aku pernah ngomong kalau menggali jangan terlalu dalam, kalau menutup jangan terlalu rapat. Nah, di 2022 hampir mirip seperti lapindo. Yang terjadi di Sumatera Utara, di Sulawesi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Terus yang 4 yang 5 ini kita warning saja. Di antaranya di Jawa, itu bukan dari lapindo. Itu nanti akan ada, gak tahu ya kenapa, gas, jadi gas dulu. Setelah gas beracun baru lumpur. Seperti sejarahnya kemarin lapindo seperti itu. Akhirnya apa? Hilanglah lokasinya. Pemukimannya lenyap, ganti lumpur. Nah, pesan saya setiap apapun misalnya tambang itu ada resikonya. Jangan terlalu kita ini mikirkan keuntungan. Dampaknya juga kita pikirkan. Seperti halnya yang beberapa daerah yang saya sebutkan tadi. Itu terjadi di 2022. Kalau mengeksploit itu semuanya terjadi karena eksploitasi terhadap alam itu keterlaluan begitu. Keterlaluan. Yang seharusnya kita cuma dijatah segini, yang ditambang segini. Ada resiko di situ. Kayak bumbu masakan yang seharusnya garamnya setengah sendok dikasih 2 sendok, rasa masakannya rusak. Sama alam pun juga seperti itu. Semakin kita kedalamannya menggali, dampaknya pun juga luar biasa. Padahal dengan dalih untuk kepentingan manusia, tapi kalau dulu tuh doktrin leluhur kita kan kosmogoni, memuja alam, ya kan. Sekarang justru dengan dalih kepentingan manusia, alam yang nggak kita perhatikan, dan alam sekarang ya menuntut keseimbangan begitu barangkali ya. Semakin lama bencananya semakin tidak ada ini, tidak ada bendungan. Kalau jenengan bilangnya keseimbangan, seperti yang terjadi di Semeru kemarin. Sejarahnya di zaman dahulu Pulau Jawa seperti apa? Dia tidak memiliki keseimbangan. Banyak dewa-dewa yang berusaha agar Pulau Jawa ini seimbang. Dari kisahnya dengan menancapkan Gunung Semeru sebagai pakunya Pulau Jawa, paku buminya Pulau Jawa. Nah, itu yang dinamakan keseimbangan. Kalau keseimbangannya ini tidak imbang ataupun lebih berat kanan atau lebih berat kiri, dampaknya mesti ada. Kayak perahu gitu, yang seharusnya segini tidak imbang, mau tidak mau perahu itu tenggelam. Banyak kapal-kapal tenggelam di 2022. Banyak kapal tenggelam. Kapal tenggelam di 2022. Fluktuasinya lebih tinggi daripada 2021. Dulu ada sejarah Tampomas, di 2022 ada sejarah lagi besar. Di kemarin ada KRI Nanggala kan? Itu saya pernah tulis toh. Iya. Ada yang tenggelam tapi saya tidak ngerti itu apa. Saya kasih jangkar karena bingung saya. Ini kapal laut bukan, ternyata kapal selam. 2022 sejarah besar mirip Tampomas terjadi. Satu di luar negeri, satu di dalam negeri kita sendiri. Oh iya. Tadi sempat ngobrol tentang Semeru ya. Semeru itu kalau dari kata ya, kok mirip sama Semar gitu Mas. Semeru, Semar,
Semeru itu kalau saya pribadi hanya hubungan saja. Karena dari kata Semeru sendiri sebelumnya kan nama sesungguhnya Mahameru. Di mana nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta. Maha berarti kebesaran, Meru adalah apa ya, kayak kehidupan. Jadi kebesaran di dalam kehidupan. Iya. Oke. Berarti artinya ini sekaligus warning ya bagi para pengusaha gitu ya, biar nggak terlalu berlebihan ketika menggali gitu. Tapi kayak model-model begitu nggak bisa nggak bisa diminimalisir kayak bencana-bencana yang jenengan lihat itu, ada nggak penangkalnya kira-kira Mas Tigor? Inilah yang namanya hukum alam. Kita mau berbuat seperti apa, kalau namanya hukum alam kita nggak bisa. Iya. Ya intinya kita harus sadar sebagai manusia. Ngomong tentang penggalian, ini hanya terawangan. Semoga terawangan buruk tidak akan pernah terjadi, karena di 18 tahun mendatang aku lihatnya sepertiga dari Kalimantan ambles. Hilang. Ambles. Itu Kalimantan. Jawa ini sudah mulai dekat. Semeru ini alarm, pengingat. SMOA, di mana Semeru ini adalah bapaknya dari Gunung Agung yang ada di Bali. SMOA. O-nya dari luar Jawa, M-nya Merapi, A-nya Agung. A-nya Agung. Jadi Jadi nanti banyak di 2022, 2023 Banyuwangi. gunung yang tidak aktif tiba-tiba aktif. Wilis. Kalau bisa jangan. Cuma di dalam otak saya ada apa dengan Bromo ini? Bromo. Padahal selama ini tenang-tenang Tenang-tenang Kan saja. salam hangat ya. Salam banget. Orang lagi sibuk mikir Merapi, yang bermasalah Semeru. Padahal ada enggak di situ warningnya? Enggak ada. Nah, ini tahun bahaya 2024 sampai 2028. Sama halnya terjadi Krakatau di tahun 1886. Ada 2 angka kembar di situ. Sama, kita juga ada beberapa 3 angka kembar. Iya. 3 angka kembar. 3 angka kembar. Ya jangan sampai lah Semeru ini nanti ada pengulangan, apalagi Merapi ada dampak yang lebih besar. Tapi kalau feeling terkait dengan Merapi gitu akan terjadi akhir tahun ini atau 2022 Mas? Sepertiga 2022, 3 jam pagi, siang, malam. Kayak minum obat. 3 jam. Ya Allah. Jadi banyak orang berbondong, banyak orang yang melihat. Saya kemarin di Instagram tulis untuk penambang kalau bisa akhir-akhir ini jangan dulu lah di sekitar Merapi. Karena lahar itu didatangi tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda. Luput dari pengawasan. Kalau yang selama ini kayak nilap, yang selama ini yang ditakutkan apinya yang di atas, itu yang di bawah nerjang, geradak, jedal. Nah, sekaligus informasi ini memberikan pengingat alarm bagi warga sekitar jika kemudian melihat tanda-tanda langsung gerak cepat untuk menyelamatkan diri. Pesan saya saat ini surat-surat penting harus terkemas di koper kayak barang-barang berharga. Takutnya suatu saat ada persiapan yang kita harus cepat membawanya. Tuh, Merapi ini nanti arahnya ke barat. Merapi arahnya ke barat. Jadi kayak nikung dari barat, timur, utara. Kalau yang di tengahnya Merapi ini malah aman. Nah, setelah Merapi ada lagi Gunung Satu berdekatan dengan Merapi. Itu berdekatan dengan Merapi. Saya tidak ngerti namanya. Ya. Alarmnya malah di gunung itu. Gempanya titiknya di itu. Sini Merapinya, sini gunungnya, sini gempanya, sini meletusnya. Ya sebenarnya kalau tetangganya Merapi itu bukan gunung api. Merbabu. Banyak kok orang memprediksi Merapi mulai 3 tahun lalu yang katanya nanti 2021 akan meletus, 2020 akan meletus. Saya sampaikan awal pada saat ada almarhumnya Mas Raka bahwa Merapi ini nanti ngeprank.
ngeprank. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusin apa, ganti. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusin gunung, lautan, beraksi. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusi bencana lautan, gunungnya beraksi. Artinya alam tidak mau didahului gitu ya ibaratnya Iya. ya. Terus ngomong-ngomong tentang gunung, saya mumpung ingat, saya berpesan jangan sekali-kali orang-orang di sana mengambil kesempatan di dalam musibah. Ada beberapa orang yang selfie kelihatan bahagia di tempat bencana, jangan seperti itu. Mereka yang kehilangan sebanyaknya harta itu, kasihan itu. Kasihan ya Mas ya. Perasaannya gimana gitu ya. Perasaan itu. Oke. Di dalam terobosan gaib di Semeru itu ada satu gapura yang dijaga dengan 2 makhluk kembar. Jika gapura itu terbuka luas, ya berarti pintu untuk letusannya lebih luas. Oke. Nanti kita lanjutkan bahas gunung lagi. Saya sempat baca itu Instagramnya Mas Tigor tentang angin puting beliung yang akan lewat ke beberapa kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kediri, Lumajang, dan Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan, itu pas kondisi apa melihat hal itu? Saya dapatnya kondisinya apa? Siang hari, Di saya rumah? warning di rumah, saya tulis langsung Sidoarjo hati-hati ya. 4 hari setelah saya tulis, ternyata Sidoarjo ada ini yang saya upload berita kemarin, Iya, sampai rumah ambruk. Nah, aku tetap waspada ke orang-orang area-area yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kondisi alam di tahun ini memang lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Lebih parah. 2022, 2023 lebih parah. Dan kondisi seperti itu tak lain dan tak bukan dipengaruhi dengan sifat dan karakter manusianya, karena manusia bagian sendiri. dari alam. Iya. Sejarahnya manusia didatangkan ke bumi ini loh, bumi olahan. Lah mau diolah sebagai apa? Mau diolah untuk apa? Sebagai khalifah ya Mas. Iya, ya, ibaratnya. ada gunung, ada lautan. Yang mau diolah seperti apa? Nah, saya menyarankan antara gunung dan lautan ini imbang. Iya. Banyak gunung yang di apa? Kayak kemarin Om yang dibikin proyek dan sebagainya. Itu ada loh. Iya. Akhirnya apa? Longsor semua. Oke Mas, pasca COVID ini kan kemudian pemerintah mulai prepare ya kan, isu internasionalnya adalah perubahan iklim. Bahkan dampaknya akan lebih mengerikan dibandingkan dengan COVID. Tapi mohon maaf, ada perspektif lain ya. Ada perspektif lain, ini bukan perubahan iklim. Ini lebih pada climate war atau perang iklim. Ini ada yang mendesain. Bagaimana Mas Tigor memandang hal itu? Yang saya pandangkan saat ini kacau. Kacau ya? Kacau, ngeri, di mana orang saling tega dan tidak memperdulikan. Apalagi yang dipermainkan di sini nyawa. Iya. Nggak peduli aku matiin itu, Iya. yang penting saya untung. Itu sudah terjadi, Yang penting untung. yang penting untung. Aku nggak peduli matiin itu, yang penting aku untung. Tapi para pelaku-pelaku itu, andai kata yang mencari untung itu pasti akan kena karma. Pasti kena karma, entah kebuka rahasianya, entah dia mati. Karena aku lihat di 2022, 2023 ada satu orang petinggi yang berpulang. Aku nggak ngerti dia bagian apa. Dia meninggal, Tinggi negara. sakit. Oh iya. Oke. Kemudian di Februari tadi udah disampaikan jumlah air tak terbendung. Itu tidak hanya terjadi di Jawa ya. Iya. Di berbagai pulau, berbagai daerah ya. Aceh, Lampung, Gorontalo. Itu disebabkan Terus karena apa Mas? ada Fluktuasi hujan lagi atau apa Mas? daerah yang selama ini kering, tandus, tanahnya tanah keras, tiba-tiba banjir bandang, hancur-hancuran di situ. Dan bisa jadi salju juga ya Mas ya. Ada juga kemungkinan ya. Janganlah, tapi kalau dilihat dari seandainya ada ya bahagia kan, indah tuh, nggak usah kita keluar negeri. Nggak usah ke Jepang ya Mas. Nggak usah ke Jepang. Iya. Api membakar 3 titik tanah Jogja sempoyongan, hilang keseimbangan antara pantai dan gunung. Jika gempa itu lebih dari 7, Tapi gempa udah mulai, kemarin ada gempa juga di ada Jogja. gempa di Jogja,
Kalau lebih dari 7 lebih ya bisa jadi 8 atau lebih di atasnya itu. Aku nggak mengatakan tsunami, cuma air laut ini bakal naik di 4 titik antara Perigi, Yogyakarta, Sukabumi. Pacitan itu nanti hanya menyeimbangkan dari Periginya. Ya kita berdoa aja yang baik-baik. Seandainya cuaca tidak memungkinkan untuk nelayan, tidak usah berangkat. Artinya mulai sekarang harus lebih waspada aktivitas dalam beraktivitas ya. Pinter-pinter baca tanda alam juga ya. Kita dibuka badai gede sekali dari arah pantai. Setelah badai, gempa besar. Itu 7, berapa? Sampai 7 ya. Sampai 7. Lebih dari Kediri aja kerasa. Terasa Ngeliep, ya? ngeliep itu dari mana? Malang. Malang ya Mas, Malang itu juga Selatan ada ya. dampak. Ngeliep. Oke. Terus terkait dengan salam hangat Bromo tadi, nggak sampai makan korban kan? Gasnya beracun. Jadi ada gas, saya nggak ngerti gas apa. Gasnya beracun. Yang seharusnya kita yang menghirup oksigen, yang keluar karbon dioksida. Seperti apa? Manusia pusing gejalanya, lemes. Gimana terusan Mas menghadapi hal seperti itu, andai kata benar-benar terjadi? Pesannya sampean bagaimana kepada semua orang gitu? Kalau sudah lawan alam kayak gini. Kalau di Bromo ada filter di mana ada tumbuhan yang tidak akan tumbuh di tempat lainnya. Ya kita berdoa tumbuhan tersebut bisa menjadi filter jika ada gas tersebut. Iya. Gitu. Bisa menjadi obat segala macam gitu ya. Oke Mas. Angin kencang menari-nari berpanggung air di tanah Lampung. Iya. Sepertiga dari Lampung akan dibuka bencana tersebut. Di mana banjir bandang sama puting beliung ini bebarengan. Banjirnya hari Senin sampai hari Rabu, puting beliungnya ini Rabu pagi. Kena. Jadi orang masih rebek ngurusin air, kena itu. Itu ada 4 titik lokasi, cuma yang saya warning karena saya anggapnya itu paling berat itu area Lampung. Lampung berat. Lampung berat. Korban banyak. Oke. Kemudian 2 gunung di luar Jawa bangkit dari tidurnya. 1 di luar negeri mengakibatkan kutub utara bermasalah. Iya. Sampai sebegitunya. Di luar negeri ya? Di luar negeri. Oh itu tadi ya. Oh itu. Banyak pertanyaan DM ada O. Ini O-nya itu di depan. Apa gitu ya? Oh itu nama gunung, O-nya di depan. Bukan di Indonesia, Bukan ya? tapi jika itu bermasalah kita kena dampak. Apalagi cuacanya yang seperti ini, panasnya minta ampun, terutama daerah Jogja panas dan sebagainya. Itu nanti bukan dari Merapi sebenarnya, dari air dulu. Kalau panasnya sudah mencapai level atas, bencana air ada sampai atap-atap Malioboro ini, aduh, ampun lihatnya. Atap Malioboro, Jogja ya. Kena angin itu ya Mas? Kena angin sama air. Baru Merapi. Itu kalau pandangan, tapi saya selalu menggarisbawahi ini semua hanya untuk antisipasi, Iya, untuk Minimalisir korban, ya? kerusakan. Dan saya pribadi berharap nggak akan terjadi. Paling enggak ada langkah-langkah preventif lah, termasuk pemerintah juga, karena melihat iklim sudah tidak kondusif. Paling enggak penanggulangannya seperti apa, antisipasinya bagaimana, itu kan harus dipikirkan mulai dari sekarang. Bahwa kemudian terjadi, paling enggak bisa meminimalisir jumlah korban. Itu ya Mas ya. Oke. Dan yang lebih penting lagi kan, ya bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi semua orang untuk kembali peduli kepada alam. Oke. 2022 Jakarta menangis. 2022 Jakarta menangis. Ada duka di situ. Karena apa, Mas? Bencana alam sama bencana bikinan manusia. Waduh. Saya berharap itu bukan bom. Pertengahan. Warningnya bulan 5 sama bulan 8 2022. Iya. Oke. Siap. Oke, break dulu sebentar.
Panas. Masa panas? Bisa sampean panasan enggak? Gak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya wis. Oke. Tak pikir panasan. Semakin panas. Oh, Kue? ini panas nanti minta break aja, Mas. Ini ya. Situ tah. Itu. Dan enggak panas, Mas. Aman kok. Tak dompet sih. Derek kaki romo lani kuku.